Baik, dari seorang bronze agency kita satu level lagi naik ke posisi silver agency, dan silver agency kali ini kita datangkan dari Banyuwangi, ya, Jawa Timur. Seorang mantan regional manajer perusahaan farmasi yang sudah bekerja 16 tahun, yaitu Pak Slamet Budiman, ya, yang sudah bergabung di 3i Networks ini April 2017 dan mencapai posisi silver di April 2018. Wow, kayaknya ini bulan April ini bulan keberuntungan ya buat Pak Slamet, ya. Bergabung di April, ya, 2 tahun kemudian, 1 tahun kemudian, ya. Di April juga sudah mencapai posisi silver. Silakan Pak Slamet untuk bisa sharing. Ya, selamat malam Bu Esther. Selamat malam mitra Tri yang ada di manapun berada. Ya, perkenalkan nama saya Slamet Budiman. Saya bergabung di Tri itu di April 2017. Jadi sebelum saya join di April 2017, sebetulnya saya udah dikenalkan Bu Esther. Jadi sama Pak Lukas Roy, kawan baik saya, ya, beliau seorang platinum agency di Bandung. Itu saya sudah ditawarkan oleh Pak Lukas itu di bulan Juni 2014, waktu pertama kali Pak Lukas join. Saya termasuk karena saya kawan baik beliau, jadi saya termasuk orang-orang yang pertama yang ditawarkan oleh beliau bisnis TI. Tapi waktu itu saya awalnya menolak karena saya pikir nggak mungkin jalan lah, karena berdasarkan background saya sebelumnya, saya di multi level marketing yang jualan produk, ya ujung-ujungnya ya saya hanya sebagai konsumtif saja gitu. Dan saya jalankan juga susah lah, artinya jualan produk, orang bulan ini beli, bulan depan belum tentu beli. Jadi saya pikir karena ini konsepnya sama jaringan, saya pikir sama seperti perusahaan multi level yang pernah saya ikutin sebelumnya. Jadi saya negatif, ya saya pikir nggak mungkin jalan. Sampai singkat cerita, saya di bulan Maret 2017 itu saya resign, Mister. Jadi saya resign dari perusahaan tempat saya bekerja selama 16 tahun. Saya resign karena Pak Lukas tahu saya mau resign, itu sama Pak Lukas saya ditawarkan bisnis TI kembali oleh beliau. Jadi karena saya mau pulang ke Banyuwangi, beliau kembali lagi tawarkan. Jadi sebetulnya saya udah tahu lah, saya udah bisa melihat kesuksesan perubahan hidup dari Pak Lukas, ya. Jadi dari awalnya beliau kenal dengan saya, terus saat beliau mulai menjalankan bisnis 3i dan beliau mulai sukses di bisnis 3i, itu sudah sebetulnya saya secara teman tuh kesempatan saya sudah melihat. Ya, cuman terkadang kan kita jadi kalau kita tidak ditawarkan itu ya kita namanya calon mitra itu ya cenderungnya sih pasif gitu. Jadi beruntung ya saya juga bersyukur Pak Lukas datang ke Bali menawarkan peluang bisnis 3i, sampai akhirnya saya bertanya ke beliau, bro berapa sih income lu di 3i? Jadi begitu beliau tunjukkan income beliau kepada saya di bulan Maret 2017, itu income beliau sudah mencapai 38 juta sekian Bu Hester. Jadi ditambah dengan income burut istrinya, posisi silver agency, income-nya itu 17 juta sekian. Jadi total beliau mendapatkan kurang lebih sekitar 55 jutaan waktu itu. Jadi waktu saya melihat itu ya awalnya saya dari negatif, ya tentu saja lihat penghasilan, ya jadinya saya langsung positif dan saya langsung memutuskan untuk join. Seperti itu mungkin Bu Esther. Jadi awal Ya, saya join baik. seperti itu ceritanya. Oke, baik. Pak, dan ketika bergabung ya dengan uh, pilihan, nggak ada pilihan lagi ya, dan sudah melihat bonus, pada waktu itu apa sih yang meyakinkan ya, selain sudah melihat buktinya, lalu bagaimana prosesnya di bisnis ini mulai berproses hingga sampai di silver agency? Iya. Jadi yang bikin saya sakit hati terus terang Bu Esther, saya ini kan kerja 16 tahun di perusahaan farmasi, ya. Jadi perusahaan saya ini bukan termasuk perusahaan terbesar lah di Indonesia untuk perusahaan farmasi. Jadi kurang lebih singkatannya SF itu di Bandung lah, ya. Jadi saya kerja 16 tahun, jabatan saya juga nggak jelek-jelek banget. Jadi saya mencapai posisi jabatan sebagai regional manager. Jadi waktu saya resign, itu yang bikin saya
gregetan itu saya kerja 16 tahun, itu saya cuma dapat pesangon itu cuma 38 juta sekian-sekian, Bu Esther. Jadi sedangkan income dalam waktu 3 tahun itu kurang lebih angkanya sama gitu, 38 juta sekian-sekian. Itu yang membuat saya istilahnya gregetan. Aduh, kenapa dulu saya sampai menolak ya bisnis yang sebagus ini gitu. Jadi singkat cerita, begitu saya gregetan ya otomatis saya langsung istilahnya langsung join, gue. Saya langsung join. Saya bahkan saya ngisi aplikasi sendiri lah. Saya ngisi aplikasi sendiri, nggak tahu mungkin saya itu istilahnya saya mulai dilatih sama Pak Lukas atau gimana, saya nggak tahu ya. Jadi waktu itu ya saya sekira memang untuk join di 3i saya sendiri yang submit, ya udah saya submit sendiri aja. Waktu itu akhirnya saya submit, saya mendaftarkan diri saya sendiri, saya bayar premi, kemudian singkat cerita ya saya mulai menjalankan bisnis 3i. Jadi saya itu kan di Bandung saya join April, jadi saya April, Mei, Juni. Saya Juli itu saya sudah harus pindah ke Banyuwangi, Buster kan. Jadi kan saya di Bandung itu nunggu saya untuk anak-anak saya selesai. Jadi kenaikan kelas kan di bulan Juni. Jadi saya nunggu di bulan Juni, saya kerjakan bisnis 3i itu. Jadi karena saya punya waktu cuma 3 bulan di Bandung, ya otomatis waktu itu akhirnya saya ngebut lah. Jadi saya ngebut, ya puji Tuhan di 3 bulan saya kerjakan, April, Mei, Juni, itu saya dapat bonus double elite di 3 bulan awal itu, Buster. Mungkin kayak yang kalau saya sekarang melihat ke belakang ya, hasil dari kerja saya 3 bulan itu yang benar-benar yang bisa saya rasakan sampai dengan detik ini. Jadi bisnis 3i ini memang konsepnya luar biasa sekali gitu. Bahkan passive income-nya ya benar-benar kita bisa rasakan gitu. Walaupun posisi saya masih silver agency seperti itu, Buster. Ya, baik Pak. Dan saya dengar-dengar Bapak juga selain punya bisnis, menjalankan bisnis 3i Networks, ternyata punya bisnis konvensional juga yang bekerja sama dengan perhotelan. Mungkin sedikit Pak diceritakan dan bagaimana dampak pandemi ini dalam pekerjaan dan bagaimana juga bisa bertahan, bagaimana dengan dampak 3i Networks dalam hidup Bapak masa pandemi ini. Oke, Bu. Jadi saya selain mengerjakan bisnis 3i, jadi saya juga ada membangun bisnis konvensional. Jadi saya membangun bisnis konvensional itu yang bergerak di bidang jasa laundry hotel. Jadi hotel itu mencucikan, kami mencuci untuk ya spray, pillowcase, terus handuk dan lain sebagainya. Jadi yang saya sangat rasakan sekali itu ketika memasuki masa pandemi ya, itu omset saya di bulan Maret itu sudah turun kurang lebih sekitar turun 30%-an di bulan Maret itu. Saya masih ingat. Jadi kemudian di bulan April itu omset saya langsung terjun, besar. Jadi omset saya itu terjun, saya mungkin kehilangan omset bisa 80-90%. Karena kami kan kerjasama dengan hotel, di mana hotel okupansinya huniannya rendah, ya otomatis mereka mencucikan ke kami juga turun banyak gitu. Jadi dari yang biasanya 100% itu hanya sekitar 10% tuh di bulan April itu saya masih ingat sekali. Jadi kalau di bisnis konvensional begitu omset kita cuma 10%, ya otomatis untuk kita kan tetap masih harus gaji karyawan, kita masih tetap harus bayar operasional listrik dan lain sebagainya. Itu ya boleh dibilang minus, Bu. Tapi yang saya rasakan yang luar biasa dari bisnis 3i itu ya kita tetap kena imbasnya dengan pandemi, situasi pandemi ini. Tapi ya saya boleh dibilang gini, saya tidak kerja, tapi ya income-nya tetap masuk ke rekening kita setiap tanggal 16. Itu yang luar biasa, Bu Esther, buat saya. Baik, luar biasa ya. Jadi 3i Networks ini merupakan sebuah solusi ya di tengah-tengah pandemi. Dan bagaimana Bapak bisa berproses ya dalam 1 tahun bisa naik ke Silver Agency, ini prosesnya bagaimana Pak? Ada mungkin tips sukses yang bisa di-sharingkan Pak? Iya, jadi kalau tadi Bu, seperti saya bilang, jadi kalau saya evaluasi yang membuat saya bisa dalam waktu 1 tahun mencapai Silver Agency, yang pasti ya satu, Bu,
bisnis ini dikerjakan, bukan cuma dipikirkan gitu. Jadi saya Betul. kerjakan dan saya benar-benar kerjakan. Jadi apa namanya, setiap hari itu saya apa namanya, bahkan saya ini berusaha bertanggung jawab kepada upline saya, Bu, Pak Lukas. Jadi dulu kan saya karyawan. Kalau karyawan kan saya praktis setiap hari saya harus cek log, Bu. Masuk data cek log gitu kan. Pulang dari kantor cek log. Jadi saya bagaimana saya bisa merubah kebiasaan saya dari karyawan yang saya kerja itu masuk karena ya dalam tanda petik terpaksa, menjadi saya jalankan bisnis 3i. Ini kan ini bisnis kita sendiri, Bu, bisnis saya sendiri, Bu. Saya kan apa namanya, upline saya itu kan nggak bisa memaksa saya untuk kerja. Jadi saya sebagai bentuk tanggung jawab saya mengatakan ke Pak Lukas, ya Pak Lukas, saya setiap hari, saya kecuali hari Minggu ya, Bu ya, karena kebetulan saya kan apa namanya, saya Kristiani, kecuali hari Minggu saya akan keluar rumah setiap hari. Entah itu saya presentasi, ya kan, entah itu saya prospecting, saya nambah kenalan orang-orang baru, atau saya bantu mitra-mitra saya untuk mempresentasikan bisnis 3i kepada calon-calon mitranya. Jadi ya memang ya kata kuncinya ya cuma satu, ya bisnis ini ya memang harus dikerjakan, itu aja sih, Bu. Ya, baik. Dan tadi ada satu yang membuat saya ingin bertanya, Pak, karena ini durasi waktunya masih lumayan ya, masih ada 5 menit lagi. Capai double elite 3 bulan berturut-turut itu rahasianya apa, Pak? Saya double elite 3 bulan berturut-turut. Yang pertama ya waktu itu pasti kita ketika presentasi di awal-awal yang kita apa namanya, tawarkan kan orang-orang dekat, Bu. Jadi waktu itu ya yang saya tawarkan kepada orang-orang dekat saya, Bu. Kepada orang-orang dekat termasuk apa namanya, salah satunya itu ada dari apa namanya, atasan saya dulu di kantor, ya beliau join, dan beliau waktu awal join itu beliau langsung aktif gitu. Jadi aktif, saya bantu presentasi beliau, ya apa ya intinya ya tadi, Bu, saya presentasi setiap hari, Bu, kecuali hari Minggu. Jadi saya harinya libur tuh hari Minggu saja, sisanya saya presentasi setiap hari. Jadi saya nggak ngitung jumlah berapa orang yang kadang kan kita bisa sehari bisa lebih dari 1 orang ya, Bu, yang kita presentasi. Jadi saya udah nggak ngitung lagi. Yang penting saya tahu bahwa setiap hari saya keluar saya presentasi. Nah itu yang apa namanya, ya membuat ya saya bisa mencapai double elite di 3 bulan awal itu. Seperti itu, Bu Esther. Ya, baik. Luar biasa sekali ya, menginspirasi. Jadi teman-teman semua, bisnis ini jangan ditanya-tanyakan atau dipikirkan atau dipertimbang-timbangkan, tapi intinya harus dikerjakan. Action, 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 dan action. Seperti kata Crown 001 Pak Kwancen. Jadi ini sharing dari Pak Slamet ini memang ya sangat simpel, tapi ya itulah, bisnisnya harus dikerjakan. Mau nggak mau harus. Nah, dan bagaimana dengan Pak Slamet, karena masih ada juga waktu, masih ada durasi 3 menit lagi, saya habiskan jatahnya dengan strategi belum nih, Pak? Ya, strategi 3 on 1 kita udah praktekkan, Bu. Jadi apa namanya, kebetulan mitra-mitra saya kan ada di Bandung, ada di Serang, ada di Surabaya. Jadi kita benar-benar kita manfaatkan untuk online, karena situasi pandemi ini kan tidak memungkinkan kita untuk apa namanya, bertatap muka secara langsung, ya. Jadi betul. Dengan strategi 3 on 1 ini ya sangat-sangat membantu, Bu. Sangat-sangat membantu saya dan mitra-mitra saya untuk terus bisa istilahnya produktif lah, Bu. Karena kan di bisnis ini ya kita nggak mungkin bisnis kita bisa jadi besar kalau tidak ada orang baru yang masuk. Seperti itu. Jadi ya, strategi 3 on 1 sangat-sangat membantu untuk kita bisa terus berekspansi lah, Bu, di tengah kondisi pandemi seperti ini. Luar biasa ya, dan teman-teman semua agen-agen 3i Networks, teruslah untuk action ya, terus kerjakan bisnis ini seperti pesan dari Pak Slamet tadi dan juga dari Pak Dodi tadi ya, terus tingkatkan skill kita, kemampuan kita, ya soft skill kita, dan juga banyak hal ya, karena dengan kita mengerjakan bisnis ini tentunya akan banyak sekali manfaat, bukan hanya duit saja, tetapi tentunya kualitas diri kita juga akan terus meningkat. Baik, terima kasih Pak Slamet dan juga Pak Dodi, Pak Sandy sudah mengisi Zoom pada malam hari ini, dan saya doakan semoganya kita terus
tidak akan pernah menyerah dan kita sampai ke puncak kesuksesan di posisi Crown Agency di 2024. Target 100 Crown Agency pasti kita adalah salah satunya.